Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Radhi Chandra Nugroho dan teman saya Tia Ayu Adisya Putri akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Perhitungan Value at Risk pada Aset Tunggal dan Portofolio menggunakan simulasi Monte Carlo. Untuk tabel of content sendiri ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk bab 1 pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan sendiri, investasi merupakan kegiatan menanam modal untuk mendapat untung. Investasi pasti ada risiko kerugian, di mana alat ukur untuk mengukur risiko itu adalah value at risk atau VAR. VAR sendiri adalah jumlah maksimal kerugian pada kepercayaan tertentu. Nah, risiko pasti ada ketidakpastian. Metode Monte Carlo adalah metode pemecahan ketidakpastian yang sudah banyak digunakan untuk banyak penelitian. Acuan dasar dari penelitian kami adalah penelitian yang ditulis oleh Nur Indah Yuli Astuti, Tarno dan Hasbi Yasin pada tahun 2016. Nah, pada penelitian kami kali ini menggunakan data dari BNI, BSI, dan WGN dari periode 1 Desember 2021 sampai 1 Desember 2022. Tujuan penelitian kami untuk membandingkan nilai value at risk antara aset tunggal dan portofolio. Nah, di sini ada penelitian terdahulu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang ditulis oleh Nur Indah Yuli Astuti, Torno, dan Hasbi Yasin tahun 2016 yang berjudul Optimasi Value at Risk Tunggal dan Portofolio menggunakan simulasi Monte Carlo dilengkapi GUI MATLAB, yang menjelaskan tentang penerapan simulasi Monte Carlo dalam menghitung value at risk pada aset tunggal dan portofolio dengan beberapa skema portofolio. Yang kesimpulannya bahwa value at risk pada portofolio lebih rendah daripada value at risk pada aset tunggal. Selanjutnya untuk bab 2, metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya di AI. Baik, selanjutnya untuk bab 2 yakni metode penelitian. Untuk sumber data dan variabel penelitian, jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari website Yahoo Finance berupa data harian saham periode 1 Desember 2021 sampai 1 Desember 2022 dari Bank Syariah Indonesia dengan kode saham BRIS, Bank Negara Indonesia dengan kode saham BBNI, dan Pertamina Gas Negara dengan kode saham PGAS. Kemudian variabel penelitian yang digunakan adalah data harian saham bagian close dari masing-masing saham. Selanjutnya untuk langkah analisis terdapat 2 bagian yakni perhitungan aset tunggal dan portofolio. Jadi untuk aset tunggal yang pertama menentukan nilai parameter mean dan standar deviasi dari return aset tunggal. Yang kedua, lakukan simulasi pada nilai return dengan membangkitkan secara acak return aset tunggal menggunakan parameter pada langkah 1 sebanyak N data saham. Yang ketiga, mencari nilai Z-score dengan alfa 0,01, 0,05, dan 0,1. Yang keempat, menghitung nilai VAR pada setiap selang kepercayaan atau 1 min alfa. Yang kelima, lakukan iterasi sebanyak 1000 kali dari hasil VAR untuk setiap selang kepercayaan. Yang keenam, menghitung nilai min VAR dari langkah 5. Dan yang ketujuh, menghitung VAR dengan dana awal sebesar 100 juta US dollar. Jadi nilai min VAR yang sudah didapatkan pada langkah ke-6 akan dikalikan dengan 100 juta US dollar sebagai dana awal. Lalu untuk portofolio, langkahnya hampir sama dengan aset tunggal sebelumnya. Jadi yang pertama menentukan nilai parameter min dan standar deviasi dari return portofolio. Nah, pada perhitungan return portofolio ini, setiap aset tunggal yakni BNI, BSI, dan PJN memiliki proporsi berbeda berdasarkan nilai VAR mereka yang telah didapatkan pada langkah sebelumnya. Yang kedua, melakukan simulasi pada nilai return dengan membangkitkan secara acak return aset portofolio menggunakan parameter pada langkah 1 sebanyak N data saham. Yang ketiga,
mencari nilai Z-score dengan alfa 0,01, 0,05, dan 0,1. Yang keempat, menghitung nilai VAR pada setiap selang kepercayaan atau 1 min alfa. Yang kelima, lakukan iterasi sebanyak 1000 kali dari hasil VAR untuk setiap selang kepercayaan. Yang keenam, menghitung nilai min VAR dari langkah 5, dan yang ketujuh, menghitung VAR dengan dana awal sebesar 100 juta US dollar. Jadi untuk langkah ketujuh ini sama seperti langkah ketujuh pada aset tunggal. Jadi nilai min VAR yang didapatkan pada langkah ke-6 dikalikan dengan 100 juta US dollar sebagai dana awal. Selanjutnya untuk bab 3 hasil dan pembahasan dijelaskan oleh teman saya, Adit. Selanjutnya bab 3 hasil dan pembahasan. Nah, untuk pembahasan sendiri, ini hasil adalah value at risk dari saham BNI. Nah, di mana dapat dilihat pada tabel di slide. Nah, pada tabel di slide itu dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Dengan dana awal investasi sebesar 100 juta US dollar yang diinvestasikan pada saham Bank BNI pada tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 90% dengan pengulangan 1000 kali menghasilkan rata-rata nilai VAR sebesar minus 3,4 juta, minus 2,3 juta, minus 1,8 juta, di mana tanda minus menunjukkan kerugian. Hal ini dapat diartikan ada keyakinan sebesar 99% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak lebih 3,4 juta US dollar. Sedangkan untuk keyakinan sebesar 95% dan 90%, kerugian tidak akan melebihi 2,3 juta US dollar dan 1,8 juta US dollar dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Desember 2022. Dengan redaksi lain, dapat dikatakan ada kemungkinan sebesar 1% bahwa kerugian investasi pada Bank BNI sebesar 3,4 juta US dollar atau lebih. Sedangkan untuk kemungkinan 5% dan 10%, kerugian investasi adalah sebesar 2,3 juta US dollar dan 1,8 juta US dollar atau lebih. Nah, selanjutnya value at risk BSI dan BGN. Untuk interpretasi Bank BSI dan BGN sendiri hampir seperti Bank BNI sebelumnya, sehingga langsung saja pada kesimpulan terakhirnya, yaitu pada Bank BSI ada kemungkinan sebesar 1% bahwa kerugian investasi pada Bank BSI sebesar 5,8 juta US dollar atau lebih. Sedangkan untuk kemungkinan 5% dan 10%, kerugian investasi adalah sebesar 4,1 juta US dollar dan 3,2 juta US dollar atau lebih. Nah, untuk PGN sendiri, itu interpretasinya adalah ada kemungkinan sebesar 1% bahwa kerugian investasi pada PGN sebesar 5,1 juta US dollar atau lebih. Sedangkan untuk kemungkinan 5% dan 10%, kerugian investasi adalah sebesar 3,5 juta US dollar dan 2,7 juta US dollar atau lebih. Nah, untuk portofolio sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, Diai. Baik, untuk return portofolio sendiri, jadi sebelum hitung nilai return, kami memberikan proporsi pada ketiga aset tunggal, di mana untuk BSI kami berikan proporsi sebesar 20%, kemudian untuk BNI kami berikan proporsi sebesar 50%, dan untuk PGN kami berikan proporsi sebesar 30%. Nah, didapatkan perhitungan nilai VAR seperti pada tabel dalam slide. Untuk interpretasi sendiri tidak jauh berbeda dari aset tunggal sebelumnya. Jadi interpretasinya adalah
ada kemungkinan sebesar 100% bahwa kerugian investasi pada 3 aset gabungan yaitu BNI, BSI, dan PGN adalah sebesar 2,9 juta US dollar atau lebih. Sedangkan untuk kemungkinan 5% dan 10% kerugian investasi yang didapatkan adalah sebesar 2 juta US dollar dan 1,5 juta US dollar atau lebih. Nah, ditampilkan tabel perhitungan value at risk atau VaR portofolio pada hari ke-T, di mana terlihat bahwa semakin kecil selang kepercayaan yang digunakan, maka semakin kecil nilai maksimum kerugian portofolio yang didapatkan. Kemudian juga terlihat bahwa semakin lama selang hari prediksi value at risk, maka semakin besar juga nilai value at risk portofolio yang didapatkan. Kemudian masuk ke bab 4 yang kesimpulan. Jadi yang pertama, value at risk atau VaR yang dihasilkan dari aset saham gabungan atau portofolio saham lebih kecil daripada value at risk yang dihasilkan dari masing-masing aset tunggal untuk setiap selang kepercayaan, sehingga disarankan untuk melakukan investasi menggunakan portofolio. Yang kedua, value at risk yang paling kecil dari 3 aset saham tunggal untuk setiap selang kepercayaan diperoleh dari aset saham Bank Negara Indonesia dengan kode saham BBNI. Sedangkan aset saham yang memiliki value at risk paling besar untuk setiap selang kepercayaan diperoleh dari aset saham Bank Syariah Indonesia dengan kode saham BRIS. Yang ketiga, semakin kecil selang kepercayaan yang digunakan, maka semakin kecil value at risk yang didapatkan dari portofolio. Dan yang keempat, semakin lama selang hari prediksi value at risk, maka semakin besar value at risk yang didapatkan dari portofolio. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.